wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Oke, ya, hari ini kita pertemuan kedua membahas tentang coding. Kemarin kita bicara tentang coding. Hari ini kita bicara tentang berpikir komputasional. Sebelum kita mulai, saya minta kalian berdoa dulu. Nah, silakan kita Doa mulai. Oke ya, terima kasih tadi sudah berdoanya. Sebelum kita mulai, saya mau ngabsen dulu. Ya, ini ada. Oke, Feli, Nesa, oke, Citra, Okta, Gesra, Gracia, Galita, Alia, Atika, Dewi, Tita, Ila, Desi, Faris, Raul, Ardi, Dery, Rina, Erlangga, Yusri, Mahendra. Oke, Yusri Mahendra. Oke, good ya. Tidak ada yang absen. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, mari kita sebelum kita mulai, mari kita berdiri sebentar, kita nyanyikan lagu Indonesia Barat, lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Mulai ya, 1, 2, 3. Baru 3 menit. Bangsa dan tanah
sistematik. Ya, tujuan kita belajar hari ini adalah dapat memahami, menjelaskan, serta mempraktekkan maksud dan tujuan dari konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana merancang jadwal pelajaran, bagaimana merancang jadwal tiket, semuanya itu berpikir secara komputasional. Oke ya. Sambil kita memahami ini, kita juga nanti kita coba menonton video ya bagaimana cara berpikir komputasional. Nanti kita bahas dulu secara singkat. Coba. Berpikir komputasional adalah kemampuan pikir manusia secara teratur, logis dan sistematik. Ya, secara logis dan sistematis teratur sesuai dengan keadaan. Ya, di sini secara berpikir komputasional ada beberapa aspek, 4 konsep berpikir komputasional. Pertama, dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Inilah 4 dasar cara berpikir komputasional. Nanti ada pembahasannya. Ya, kita coba nonton video. Saya lagi nyetel video ini. Saya belum ada suaranya. Kita coba ya. Mbak, matiin Mbak, matiin. Oke ya, anak-anak kita coba nyetel video. Oke, videonya kita tonton, kita mulai. Apa artinya computational thinking atau pengenalan computational thinking? Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu.
menjalani masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dan Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau ada silakan. Misalnya terlalu cepat, sir, terlalu cepat. Oke, sekarang saya lihat kayaknya kalian bingung. Coba kita cek satu. Tadi berbicara dekomposisi atau decomposition, ya, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Di sini dibahas ya. Lalu dekomposisi adalah kemampuan untuk memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, waktu itu panitia ada sebuah acara kegiatan. Ya, misalnya kalian kita ada kegiatan kema, kita bentuk panitia kecil yang bawa panci siapa, yang bawa itu siapa, jadi lalu kita terlaksana orang-orang yang pegangnya. Contoh yang kedua, pengenalan pola, pattern recognition, yaitu mencari kesamaan atau pola di antara beberapa masalah. Mencari pola yang sama, yang mirip-mirip, yang mana yang paling utama, yang sama. Ya, yang sangat diperlukan, dipilih dulu, ada yang utama dan sangat diperlukan. Lalu berikutnya ada abstraksi, abstraction, ya, fokus pada informasi yang penting, fokus pada hal-hal yang penting saja. Ya, tadi bilang fokus pada hal penting. Jadi pikiran kamu belajar urusan penting. Tujuan utama kita kema, ya malam hari. Ya, artinya kita fokus kema saja, yang lain. Ya, di mana? Lalu algoritma, mengembangkan solusi langkah-langkah. Algoritma itu aturan langkah-langkah. Langkah yang kita ambil pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Ya, membuat rancangan kegiatan. Algoritma, kemudian rancangan dulu. Ya, pertama kita mau kema.
kita simpulkan yaitu kesimpulan guna berpikir secara komputasional atau menyelesaikan masalah secara sistematis, lebih efisien dan teratur. Lalu berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ada gunanya kalau berpikir secara komputer itu. Jadi berpikir secara komputer itu lebih praktis, lebih mudah. Ya, kita tidak akan ribet urusan lain. Itu ya. Itulah cara berpikir komputasional. Nanti kita bahas ada soal. Lalu kita membahas bagaimana cara literasi digital. Literasi artinya membaca, kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, membuat dan mengomunikasikan informasi dengan teknologi digital. Kalau kita digital, kita biasanya membawa berita-berita digital kayak media maya, Facebook, IG, YouTube, dan bagaimana cara membaca itu, cara membacanya. Ada trik-triknya dalam membaca digital. Ya, pertama keterampilan digital skill. Adalah keterampilan kalian megang HP, megang laptop. Nah, kalau kalian tidak punya keterampilan itu, boro-boro nak baca digital. Intinya lu harus bisa baca dulu. Jangan sampai sudah kelas 8 tidak bisa membaca. Ada kita yang tidak bisa membaca. Gimana kita mau baca digital, mau baca Facebook gimana kalau kita nggak bisa membaca? Lalu budaya digital, dijadikan budaya membaca tuh, membaca digital, dijadikan budaya. Karena kan informasi lewat digital semua, ya lewat HP, lewat televisi, TV, itu dunia digital. Malah TV aja, berita-berita saya di TV aja nggak laku, orang di TV, orang di YouTube, orang kenapa bisa di TV sekarang. Lalu etikanya, kode etiknya, main digital ada kode etiknya. Jangan asal share-share aja, baca dulu. Lalu keamanan digital, ada nggak keamanan itu? Ya, kita sekarang ada verifikasi 2 langkah. Lihat kan, di HP kalian ada verifikasi 2 langkah. Jadi verifikasi 2 langkah itu bisa dengan pola, bisa dengan wajah, bisa dengan jempol. Itu kan keamanan HP kalian, kunci kalian. Verifikasi 2 langkah itu tidak sembarang orang. Jadi tidak bisa ambil. Jadi kita ambil kesimpulan, ya. Secara singkat, berpikir komputasional adalah tentang cara memecahkan masalah secara efektif. Sedangkan literasi digital adalah bagaimana cara berinteraksi dan berfungsi secara aman dan cerdas dalam dunia digital. Oke ya, sekarang kita bahas contoh video berikutnya. Bagaimana berpikir secara literasi digital. Oke, kita lihat ya. Kita coba nonton video selanjutnya. Sebelumnya, apakah teman-teman semua tahu apa itu literasi digital? Literasi digital di sini terlihat ada kata literasi dan juga kata digital. Literasi merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kata digital merupakan bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer. Pada literasi digital, kita perlu memahami tentang 3 hal. Yang pertama, karakter bacaan, kedua, perilaku membaca, dan ketiga, cara mengakses bacaan. Ketiga hal ini mampu mendorong orang untuk membaca baik secara fisik maupun secara digital. Pada zaman sekarang ini, orang lebih suka dan lebih senang membaca secara digital.
mereka. Mengapa demikian? Karena membaca digital itu langsung terhubung dengan gawai masing-masing orang sehingga lebih mudah diakses. Selain itu, membaca digital sifatnya adalah multimoda. Tidak hanya teks, tetapi ada juga berupa foto, gambar, audio, video, sehingga lebih menarik orang supaya lebih senang dalam membaca secara digital, terutama bagi orang yang tidak biasa membaca buku fisik karena mereka dapat melihat gambar atau grafisnya. Dalam membaca buku fisik dan membaca secara digital, tentu ada perbedaan dalam hal penyerapan informasi. Ketika kita membaca buku fisik, kita akan membaca secara linear, halaman demi halaman, sehingga daya ingat kita menjadi lebih kuat. Misalnya saat mengingat sebuah kata kunci tersebut akan tersimpan di dalam memori otak kita sehingga membantu dalam melihat dan memahami keseluruhan dari isi suatu bacaan. Berbeda ketika kita membaca secara online melalui aplikasi di gawai masing-masing, sering ditemukan beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama, sinar gawai dapat mempengaruhi mata dan otak. Yang kedua, muncul iklan, pesan, notifikasi sehingga informasi tidak utuh. Yang ketiga, membaca scanning atau hanya melihat, membaca secara tidak utuh. Dan yang keempat, rentan terkena informasi hoax. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi literasi adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan dan mengolah informasi sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Literasi digital itu bukan sekadar cakap teknologi, tetapi kita perlu memperhatikan yang pertama kesadaran akan data yang kita bagikan di dunia digital. Yang kedua, kemampuan menganalisis atau memanfaatkan informasi yang berguna. Dan yang ketiga, kemampuan untuk fokus agar tidak terperdaya oleh teknologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital itu merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital berupa alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan paling hidup dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sutrisna, 2020 halaman 581. Demikian tadi, Mas Ed. Oke, tadi kita sudah membahas dua materi. Cara pertama, berbicara secara komputasional, lalu literasi digital. Oke, nah sekarang kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau mau bertanya, ada yang belum ngerti silakan. Kalau tidak ada, kita coba ada soal. Soal pertama dikerjakan secara individu. Oke, saya beri waktu sekitar 20 menit untuk jawab soalnya. Ya. 20 menit. Ya. Gak lama. Ya, silakan dibaca soalnya lalu ditulis, artinya dijawab. Silakan dijawab. Dibaca dan
Ya silakan dibaca benarnya lalu dijawab ya. Untuk cara berpikir komputasional diberi waktu 20 menit. Ini kita speaking. Kita semangat belajar hari ini. Oke, sudah selesai finish ya. Kalau selesai silakan kumpul. Oke anak-anak, thank you, terima kasih atas MKPD satunya. Lanjut kita mulai ke materi berikutnya, itu kerja kelompok MKPD kedua. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, sebelum kita bahas kita coba ice breaking. Nah yuk kita coba ice breaking, berdiri semua biar santai. Kita ada videonya, nanti kita coba ice breaking ya. Kita coba ice breaking, ya ada videonya. Kita mulai ya. Kita ya nanti kita
Oke, thank you, Pak ya. Oke, sekarang kita buka kedua. Sebelum kita mulai ya, kita buat 3 kelompok aja. Ini 1 kelompok, ini 2 kelompok, ini 3 kelompok ya, saling berhadapan. Ya, kembali kita muter. Ya, buat 3 kelompok aja. Deketin, ya ada situ. Ya, ini kelompok ada di situ. Kita kerja, ya kerja berkelompok. Ini 3 yang ada di sini. Ya gabung ke situ. Ya. Kita kerja kelompok, tapi sebelum kita bahas ya, sebelum kita tugas berkelompok ya, ini gabung kelompok sini. 1, 2, 3 kelompok aja ya. Karena sesuai kita buat 3 kelompok saja. Sebelum mulai ya, kita pahamin dulu pelajaran kita hari ini. Tadi kita membahas tentang bicara berpikir secara komputasional. Kita pahami dulu ya. Berpikir secara komputasional adalah kemampuan manusia berpikir secara teratur, logis, dan sistematik. Jadi kita bicara secara sistematik, berbicara sesuai akal ya. Lalu ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk berbicara secara komputasional. Pertama, dekomposisi, lalu pengenalan di pola, lalu abstraksi, lalu terakhir algoritma. Jadi ada 4 cara. Lanjut, berpikir secara komputasional adalah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan teknik yang digunakan oleh ilmuwan. Ya, berarti berpikir secara komputer. Di sini dijelaskan dekomposisi kemampuan memecahkan masalah sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh menyusun panitia. Lalu pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola di antara dan di dalam masalah-masalah kecil. Lalu berikutnya ada abstraksi, fokus pada informasi yang penting. Lalu berikutnya algoritma, mengembangkan solusi atau langkah-langkah atau seperangkat aturan yang jelas untuk memecahkan masalah. Lalu kita tadi menonton juga video literasi digital. Kita tahu literasi adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan membuat serta mengkomunikasikan informasi melalui teknologi digital. Ini yang kita baca di HP, kita informasikan. Tapi kita pahamkan dulu, jangan sampai kita dapat informasi hoax. Ya, ada caranya, cara membaca ya, yaitu keterampilan digital. Ya, kalian harus bisa mengelola teknologi. Kalau nggak bisa mengelola teknologi, nggak bisa baca digital. Lalu budaya digital, kebiasaan membaca digital, belajarlah membaca secara digital sekarang. Ya, membaca secara digital. Tapi banyak efek terlalu lama membaca digital, matanya adalah rabun. Saya aja sudah rabun terlalu banyak baca. Ya, komputer kayak rabun ya. Tapi kita belajar ada itu anti radiasi ya, ada anti radiasi. Lalu ada etika digital, kemampuan menyadari, beretika. Kalau membaca digital itu beretika. Jangan baca digital nggak maju. Baca ya, itu etika. Lalu keamanan digital, belajarlah mengamankan akun kalian. Setiap orang pasti ada cara mengamankan akun. Jadi jaranglah sekarang ini ada informasi akunnya dihack. Ya, dihack. Jarang ya. Sekarang ini akun-akun itu tidak ada pengamanan 2 langkah ya. Ada pengamanan 2 langkah akun. Ya, yang berat untuk dihack. Ya, berat untuk dihack ya. Kalau dulu galaknya akun kita, Facebook kita dihack, supaya yang ngehack itu pacar kalian. Pacar kalian buat akun-akun kalian jelek-jelek, orang di Facebook gambar-gambar keluar oleh pacar kalian karena dia tahu sandi kalian, sandi Facebook kalian tahu. Nah kalau sekarang kan
walaupun dia tahu sandi, kalau tidak ada pengamanan 2 langkah nggak bisa. Pengamanan 2 langkah itu biasanya dengan pola. Di HP kalian kalau ada pola kan nggak bisa orang bertanya, kalau nggak kenal pola. Lalu dengan sandi ya, kan kodenya bapak 2 langkah berapa. Terus ada juga wajah. Ya, namanya kalau kan dengan wajah, foto wajah. Kalau bukan wajah kamu, dapat buka HP kalian. Lalu ada jempol. Ada orang itu pakai jempol kaki. Iya, nggak sembarangan, jadi nggak bisa bapak buka akun kalian sekarang ini. Kalau bisa terbongkar HP kalian, pasti ada yang teman dekat kalian itu pasti. Karena dia tahu, misalnya kamu lagi tidur, dia tahu bahwa jempol kaki, kalau tidur kan itu jempol kaki yang di HP kalian. Lalu foto jadi yang pegang wajah kamu. Itu biasanya sekarang ini kalau bisa HP kalian ke hack atau diambil orang fotonya, kunci itu pastilah orang dekat ya, pasti orang dekat. Kalau orang jauh nggak ngerti lah. Ya itulah. Lalu berikutnya kita pahami, tadi kita bahas tentang ya, secara singkat bicara komputasional adalah bagaimana cara memecahkan masalah secara efektif. Sementara literasi digital adalah bagaimana cara berinteraksi dengan dan berfungsi secara aman cerdas di dunia digital. Aman, cerdas, dan kita tidak tersebar informasi hoax. Itu juga. Oke, dari pemahaman singkat ini, saya yakin kalian sudah memahami apa itu berpikir secara komputasional, berpikir secara logis, menggunakan akal pikiran kalian. Jadi kalian tidak bisa tertipu. Ya, sekarang kita coba materi berikutnya, itu ada kerja berkelompok. Tadi sudah dibagikan kelompoknya. Kita kerja berkelompok. Soal berkelompok. Oke, soal berkelompok ya. Ini soal berkelompok. Jadi di sini kita buat 3 kelompok. Silakan kerjakan ya. Silakan dijawab. Ada 2 soal ya. Kita lihat soal berkelompok di sini ya. Ada 2. Oke. Nah, ada 2 soal di sini. Ya, saja. Ya. Tulisnya kelompok adalah 1, 2, 3 kelompok. Ini nama-namanya. 1. Jelaskan konsep utama dalam berpikir komputasional. Ya, jelaskan. Karena berpikir komputasional ada 4 konsep. Ya. Silakan. Ya, yang agak panjang ini kayak literasi digital ya. Konsep Pak, silakan kalian kerjakan, diberi waktu kurang lebih sekitar ya 15 sampai 20 menit ya. Nanti kita dikumpulkan ya. Nanti kita waktu sudah berjalan, mungkin sudah 1 jam lebih ini kita mulai ya. Silakan kerjakan.
pembacanya, ya, membaca ke depan hasilnya. Mungkin 2 orang, ada 2 soal ya. Salah satu temannya baca jawaban soal pertama, satu temannya lagi membaca soal kedua. Soal kedua tuh agak panjang ya, mungkin soal kedua tuh 2 orang atau 3 orang itu bagi tempat kenalin. Karena kenalin ya, kami perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kelompok kami. Kelompok pertama 1, 2, 3 aja ya. Lengkap, nanti ada namanya komen ya.
Sudah selesai? Oke, saya beri 5 menit ya. Ya, kalau belum selesai, 5 menit. Oke, ini selesai. Nah, saya minta perwakilan tiap kelompoknya maju membacakan mungkin 2 orang atau 3 orang. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Ayo bacanya di depan. Iya, baca hasilnya. Sudah belum? Belum, oke. Yang sudah silakan. Yang sudah siapa? Baca ya. Tiap kelas, setiap kelompok membaca hasilnya. Ya, ke depan membaca saja hasilnya. Ya, kita itu. Ya, silakan. Kelompok mana yang sudah? Ayo maju ke depan, dibaca saja. Ya. Ayo 2 orang aja. Ya, ada situ ada di samping kanannya. Dia baca. Ayo baca. Ya silakan baca. Oke, kan sini ya. Iya. Iya. Tanyakan. Kami dari kelompok 3 mewakili dia. Sini nah. Silakan. Waalaikumsalam. Hasil dari kelompok satu. Satu, jelaskan konsep-konsep utama dalam berpikir komputasional. Dan berikan contoh penggunaannya dalam memikirkan masalah. Dekomposisi
Keamanan digital, kontribusi teknologi ini mencakup pengetahuan dan praktik untuk melindungi data pribadi, perangkat dan identitas online dari ancaman siber. Ini sangat vital untuk penggunaan teknologi yang aman. Dengan pemahaman keamanan digital, individu dapat mengurangi risiko menjadi korban peretas dan pencurian aktivitas atau malware. Etika digital dan kewarganegaraan digital. Kontribusi aksi ini mengajarkan perilaku yang bertanggung jawab, hormat dan legal di dunia maya. Ini memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis. Dengan kesadaran akan tindakan online terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini juga mencakup pemahaman tentang hak cipta menghindari cyberbullying. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok gimana kalau kelompok satu? Ya, silakan. Ayo, kelompok satu silakan. Ya, oke. Ya, silakan kelompok satu membaca hasilnya.
Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada. Ya. Jadi kita ambil sebuah kesimpulan. Ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kalian yang sudah maju dan berani mengasih kesimpulan. Ya. Pelajaran hari ini kita merasa bahwa kita sudah harus dan harus memahami apa itu berpikir secara komputasional. Berpikir ya, logikanya berpikir secara komputer, berpikir secara urutan. Ya, sehingga kalau di komputer kalau itu salah, maka muncullah error. Error itu tidak terbuka. Error tidak terbuka. Ya. Dan error itu bisa diperbaiki dengan membuka kode-kode atau tanda-tanda atau coding yang sesuai, ya, yang sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, cara berpikir komputasional seperti itulah. Jadi kita tadi hari ini membahas tentang bagaimana berpikir secara komputasional, lalu literasi digital. Yang saya harap hari ini kita sudah bisa memahami ya apa itu berpikir secara komputasional. Ya. Tujuan pelajaran kita hari ini memahami dan dapat menjelaskan serta mempraktekkan ya maksud dan tujuan dari konsep berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari berpikir itu, ya berpikirlah secara positif. Maka saya bilang coba berpikir secara positif. Berpikirlah secara akal kalian yang sudah kelas 8. Kalau ilmu pendidikan, ilmu komputer berpikirlah secara komputer. Ya, sebab akibat itu baca langkah-langkahnya. Ya, berpikir komputasional. Ya, kita ulang lagi, berpikir komputasional ada kemampuan manusia berpikir secara teratur, logis dan sistematik. Ya, ini yang kita bicarakan hari ini. Oke, mulanya ya silakan kumpul hasilnya tadi. Ya, tadi ada 3 kelompok, ya. Kumpulkan hasilnya tadi. Ya, itu jadi maju dan kumpul hasilnya. Ya, ini. Ya, sebelum kita mengakhiri hari ini ya, sebelum kita mengakhiri tugas hari ini tugas ini kita berbicara berpikir secara komputasional. Nanti kita membahas masalah yang pemahaman aplikasi pembelajaran coding. Nanti kita belajar aplikasi pembelajaran coding. Aplikasi ya, misalnya kita pakai block game atau script game, aplikasi coding, ya, aplikasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke ya, itulah kita bicara. Awalnya kita mulai dari berpikir secara komputasional. Oke, itu aja. Cukup sekian. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri, ya, hari ini, ya, sebelum kita mengakhiri hari ini. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya. Coba ketua kelas berdoa. Mari semuanya berikan doa buat kekayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, dari